Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, pejuang stop judi? Saat ini teman-teman yang sedang berjuang untuk bisa keluar dari lingkaran perjudian dan saat ini teman-teman yang sedang ingin melunasi hutang piutang akibat dari judi online, semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya, bagaimana cara saya membayar hutang piutang yang diakibatkan dari judi online. Di mana pada saat itu saya sudah tidak memiliki apa-apa dan tidak tahu harus bagaimana karena semuanya sudah habis, semuanya sudah terjual dan apa yang saya lakukan pada saat itu teman-teman akan saya buka semuanya untuk teman-teman. Semoga bisa diambil benang merahnya dan bisa diaplikasikan ke diri teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama seperti saya. Oke, sudah saya rangkum dan terbagi dalam 8 poin. Pada poin pertamanya adalah stop judi terlebih dahulu. Ketika teman-teman berniat untuk membayar hutang, untuk menyelesaikan hutang piutang akibat dari judi online, yang harus teman-teman lakukan adalah stop terlebih dahulu judinya. Jadi percuma kalau teman-teman masih main, tapi ada niatan buat bayar hutang, nggak akan pernah bisa terbayar hutang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini yang masih dendam, yang masih belum bisa terima kekalahan, yang belum bisa mengikhlaskan kekalahan teman-teman, saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu melakukannya tidak akan semudah seperti saya ngomong seperti ini. Tapi teman-teman, kalau teman-teman tidak mengikhlaskan dari sekarang, mau nunggu kalah berapa banyak lagi? Kalau saat ini sudah kalah 50 juta, haruskah menunggu sampai kalah 100 juta, 300 juta, 500 juta, atau 1 miliar sekalipun, baru teman-teman bisa ikhlas, baru teman-teman bisa sadar. Jadi, stop judi terlebih dahulu untuk teman-teman bisa membayar hutang. Pada poin keduanya adalah tenangkan diri teman-teman terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil berhenti bermain judi online, ambil waktu. Tidak usah membuat resolusi apapun, tidak usah memikirkan apapun terlebih dahulu. Abaikan semua tagihan-tagihan yang masuk ke teman-teman, tapi fokus untuk menenangkan diri. Karena itu yang saya lakukan teman-teman. Saya menenangkan diri sampai membutuhkan waktu selama 2 minggu. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa berpikir secara jernih. Ketika kita masih dalam kondisi kebingungan, masih dalam kondisi stres, kecewa, merasa bersalah, dan lain sebagainya, itu kita tidak akan bisa berpikir secara realistis. Ambil waktu untuk teman-teman betul-betul sampai merasa tenang. Setelah itu, masuk pada poin ketiganya adalah teman-teman harus menceritakan kepada keluarga terlebih dahulu. Bicarakan pada keluarga bahwa teman-teman mempunyai permasalahan seperti ini. Katakan kepada mereka bahwa teman-teman sedang ingin berubah, ingin memperbaiki keadaan, ingin melunasi hutang piutang. Karena ini sangat penting sekali teman-teman. Mereka akan menjadi supporter setia teman-teman dikala nanti teman-teman merasakan down ketika melewati fasenya. Itu yang saya rasakan teman-teman. Ketika saya terjatuh dalam proses bangkit, mereka adalah supporter setia saya teman-teman, yaitu keluarga saya. Terus mendukung saya, dan itu betul-betul sangat memotivasi saya untuk terus-menerus memperjuangkan agar hidup bisa kembali normal kembali teman-teman. Jadi konsultasikan kepada keluarga, karena ketika nanti teman-teman ketika proses menyelesaikan hutang piutang, itu prosesnya tidak mudah. Butuh mental yang kuat untuk bisa konsisten dan mengejar agar bisa membalikan keadaan. Akan banyak fase di mana teman-teman merasa kelelahan. Akan banyak fase di mana teman-teman merasa down. Akan banyak fase di mana teman-teman merasa terjatuh. Tapi dengan supporter setia teman-teman, yaitu keluarga, teman-teman akan cepat bangkit kembali. Karena mereka adalah kunci untuk membakar semangat teman-teman agar teman-teman bisa melewati itu semua. Oke, pada poin keempatnya adalah melibatkan Tuhan atau karena saya Muslim, melibatkan Allah. Jadi ketika kita mempunyai niatan untuk melunasi hutang piutang, minta pertolongan Allah, minta pertolongan Tuhan agar diberi kelancaran, agar diberi kemudahan.
Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sholat sunnah kalau bisa teman-teman lakukan. Nanti ketika teman-teman merasa mentok, bingung, nggak ketemu jalan keluar, Allah akan menyelesaikan dengan cara Dia sendiri. Percaya sama saya teman-teman, itu saya sudah buktikan sendiri. Apapun yang teman-teman lakukan saat ini, selalu libatkan Allah, berdoa supaya orang atau si pemberi hutang ini diberikan kesabaran dan memberikan kita toleransi waktu sampai hutang-hutang itu bisa terlunasi ke mereka. Oke, pada fase berikutnya adalah yang saya lakukan, poin kelimanya, buat daftar. Catat semua hutang piutang teman-teman dan buat prioritas mana yang harus terlebih dahulu teman-teman selesaikan. Jadi tulis semua hutang teman-teman kepada siapa saja. Poin pertama yang harus teman-teman selesaikan siapa, mana yang lebih urgent terlebih dahulu. Kalau saran saya, selesaikan hutang piutang terlebih dahulu kepada teman yang kita pinjami, atau relasi kerja kita, atau partner bisnis kita, agar masalah tidak semakin terlarut-larut. Kalau teman-teman punya hutang di bank, yang saya lakukan adalah rubah kontrak, minta perpanjangan waktu, angsurannya supaya menjadi lebih kecil. Dan untuk pinjol, teman-teman selesaikan setelah hutang-hutang yang prioritas terselesaikan. Itu yang saya lakukan teman-teman. Oke, poin keenamnya adalah jangan pernah lari dari si penagih hutang. Berapapun hutang teman-teman ke mereka. Jangan pernah untuk lari. Ini penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman mencoba menghindar, teman-teman kabur, teman-teman tidak bertanggung jawab, masalah akan semakin rumit. Dan justru mungkin saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Jadi saran saya hadapi saja, hadapi. Dalam arti seperti ini ya. Ini yang saya lakukan teman-teman. Saya temui mereka, saya buat kesepakatan dengan mereka. Artinya saya minta toleransi waktu dalam beberapa bulan. Dengan kemampuan saya membayar hutang sekian. Saya jelaskan ke mereka bahwa saya niat membayar. Dengan cara seperti itu, dengan ada niatan kita membayar, setidak-tidaknya walaupun mungkin mereka marah, walaupun mungkin mereka mencaci maki kita, tapi mereka akan bisa menerima daripada hutang itu tidak terbayar sama sekali. Temuin teman-teman, nggak usah takut, beneran deh, mereka nggak akan bunuh kita. Kalau teman-teman dikejar hutang, nggak usah khawatir, hadapi gentleman jadi laki-laki, mau dicaci maki, mau dimarah-marahin, mau bahasa kebun binatang keluar, terima. Karena nyatanya memang kita salah. Kita hutang sama mereka, uangnya kita pakai judi gitu. Anggap saja ini sebuah hukuman kecil yang harus kita terima teman-teman. Tapi tunjukkan itikat baik teman-teman bahwa teman-teman berniat dan ingin melunasi hutang-hutang itu. Ya, saran saya jangan sampai kabur. Kalau hutang teman-teman besar, hati-hati urusannya bisa pidana. Teman-teman bisa masuk penjara. Dan tidak akan menyelesaikan masalah. Dan pada poin ketujuhnya adalah maksimalkan semua potensi yang teman-teman punya. Saya yakin sekali bahwa semua teman-teman yang nonton video ini punya keahlian di bidangnya masing-masing. Manfaatkan kemampuan teman-teman itu semaksimal mungkin. Push diri teman-teman sampai mentok limitnya. Lakukan itu. Perjuangkan apapun yang bisa teman-teman lakukan. Selama teman-teman mampu, lakukan. Lepas semua jubah-jubah. Pada waktu itu teman-teman adalah seorang pengusaha, atau mungkin seorang pebisnis, ataupun pemborong. Lepaskan atribut tersebut dan terima kondisinya bahwa saat ini sedang mengalami kehancuran dan berusaha untuk bangkit. Mulai lagi seperti fase di mana teman-teman merintis usaha yang pernah teman-teman lakukan. Paham ya maksud saya teman-teman? Ketika teman-teman sudah berhenti bermain judi, teman-teman pasti akan lebih mudah menemukan caranya untuk bisa menghasilkan uang.
Karena orang yang kalah puluhan atau ratusan juta itu sudah terbukti bisa mencari uang dan menghasilkan uang. Lakukan itu seperti seolah-olah besok kita akan mati atau seolah-olah apabila kita gagal kita akan ditembak. Anggaplah di belakang kita ada pistol yang siap menarik pelatuknya kapanpun ketika kita bermalas-malasan, teman-teman. Pikirkanlah seperti itu. Saya adalah basicnya seorang pemborong, teman-teman. Punya anak buah, punya karyawan. Tapi saya melepaskan atribut saya menghilangkan rasa malu saya, mencari uang dari nol, mencari uang untuk membayar hutang, mencari uang untuk membayar hutang dengan kondisi minus. Saya lakukan apapun itu, bahkan muka saya sampai sedekil ini, bahkan sampai mencari barang bekas pun saya lakukan, agar saya bisa mencapai target saya untuk mengurangi hutang-hutang saya yang saya akibatkan dari saya bermain judi online. Saya buang rasa malu saya karena saya sudah membuat kesepakatan kepada mereka si pemberi hutang dalam jangka tempo waktu beberapa bulan. Saya harus bisa melunasi. Jadi tidak ada pilihan buat saya, tidak ada waktu buat saya untuk bermalas-malasan. Apalagi sampai main judi lagi. Pagi, siang, sore, malam, selama waktu itu bisa saya lakukan untuk mencari uang, saya lakukan bahkan sampai subuh. Saya kerjakan, teman-teman. Saya kerjakan. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Saya yakin teman-teman orang-orang hebat. Dan saya yakin teman-teman mampu untuk melakukannya. Pada poin ke-8-nya, yang saya lakukan adalah mengetuk pintu langit. Yang saya maksud di sini adalah dalam kondisi kesusahan saya, dalam kondisi saya yang serba berkekurangan, saya terus paksa diri saya untuk bisa berbagi kepada sesama. Jadi teman-teman, saran saya adalah berapapun teman-teman mampu, ketika teman-teman lihat orang yang nggak bisa makan atau orang-orang jompo, anak-anak yatim, berbagilah sedikit harta yang teman-teman miliki. Itu akan menjadi penolong teman-teman dan lebih mempermudah jalan untuk bisa segera memperbaiki kondisi ekonomi teman-teman. Percaya sama saya, teman-teman. Memberi tidak akan mengurangi jumlah harta yang kita miliki. Dan saya terselamatkan sampai beberapa kali. Ini adalah kesaksian nyata saya, di mana saya tidak bisa memenuhi target saya untuk membayar hutang di bulan itu. Tiba-tiba keajaiban datang. Seorang teman yang tidak pernah terfikirkan sama sekali mentransfer uang dalam jumlah yang melebihi dari uang yang saya harus bayarkan pada bulan itu. Tidak akan ada ruginya berbagi, teman-teman. Itu adalah 8 poin fase yang saya lakukan, yang betul-betul saya jalani. Semoga ini bisa diterapkan ke diri teman-teman. Karena saya tidak ingin ada orang yang sampai depresi, ada orang yang kebingungan bahkan sampai bunuh diri gara-gara ditagih hutang, gara-gara ekonominya hancur akibat dari bermain judi online. Dan keajaiban-keajaiban ini banyak saya dapatkan ketika saya memperbaiki diri saya dan betul-betul niat ingin bangkit. Walaupun pada kondisi saat ini saya belum sepenuhnya bisa melunasi hutang-hutang saya, tapi progresnya sudah sangat-sangat signifikan, teman-teman. Hutang-hutang saya berkurang cukup banyak. Walaupun saya masih butuh sampai 1 atau 2 tahun lagi untuk bisa betul-betul total melunasi hutang-hutang saya. Kalau teman-teman merasa kurang dukungan, silahkan teman-teman menghubungi saya. Tapi memang agak sulit menghubungi saya karena saya tidak sembarang orang memberikan nomor kontak saya. Nanti akan saya coba buatkan satu nomor khusus untuk kita bisa ngobrol langsung, atau kita bisa live streaming dan saling berkonsultasi di sana. Kalau teman-teman setuju, silahkan beri masukan.
kapan kita live streaming, berapa kali dalam waktu 1 minggu, kita live bareng, kita ngobrol, dan kita saling berbagi di sana dan saling menguatkan. Itu saja dari saya teman-teman, dan poin-poin pentingnya tolong jangan sampai terlewati adalah stop bermain judi online, berhenti berapapun kekalahannya. Kedua adalah dukungan dari keluarga. Ketika kita down, ketika kita merasa kelelahan, mereka akan jadi pembangkit semangat kita. Itu adalah poin penting, dan poin ketiganya adalah libatkan Tuhanmu. Itu adalah fase-fase yang terpenting. Sisanya biar Allah yang menyelesaikan permasalahan kita. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.